Begitu teman-teman, diupdate. Walaupun sudah tercloning dari bulan satunya, nah tetap harus diupdate setiap bulannya. Itulah pantauan bulanan untuk anak 0 sampai 23 bulan. Sebelumnya takut kelupaan, ini juga diisi seperti layaknya ibu hamil. Nah, karena kita memulainya di bulan Januari 2020 misalkan, berarti 2019 anak yang bersangkutan ini kan sudah dapat pantauan layanan. Nah, silakan diisi dulu. Karena takutnya terabaikan pantauan yang sebelumnya sehingga nanti malah capaian konvergensinya buruk. Begitu maksudnya, diisi saja dengan cara manual, diketik sebelumnya, pindahkan datanya. Oke, kalau itu sudah terisi, bulan 1 dipantau, bulan 2 diupdate, bulan Februari diupdate ya. Nah, ininya diupdate, kemudian bulan Maretnya juga diupdate sampai dengan bulan Desember. Maka di setiap kuartal, kita balik ke menu, akan ada pantauan, rekap pantauan. Nah, ini untuk anak 0 sampai 23 bulan di sini sudah terjemahkan kembali. Posisinya di bulan Maret itu si Imam umurnya sudah 4 bulan, kemudian gizinya gizi buruk masih, misalkan di sini sudah auto, jadi jangan teman-teman rubah lagi. Dan capaian konvergensinya, tingkat konvergensinya sudah kelihatan. Jadi sudah auto. Begitu juga nanti di bulan kuartal kedua bulan Juni. Kan begitu ya. Nah, ini kuartal kedua bulan April sampai dengan bulan Juni, berarti yang terukur di bulan Juni posisinya. Sampai dengan kuartal keempat di bulan Desember. Nah, kalau itu sudah teman-teman lakukan, selanjutnya dipantau untuk anak anak usia 2 sampai dengan 6 tahun. Di atas 23 bulan ya. 23 bulan berarti 24 bulan sampai dengan 6 tahun. Bagaimana yang dipantau? Nah, ini pantauannya hanya memberikan checklist untuk misalkan namanya Jaka. Nomor rumahnya Jaka, laki-laki, ternyata dia rank usianya 2 sampai dengan 3 tahun. Berikan tanda V di sini. X kalau bukan. Kalau dikosongkan saja. Kalau ternyata misalkan dia umurnya 5 tahun, berarti di V kan di sini. Gitu maksudnya. Kemudian di Januari dipantau apakah karena dia 5 tahun, anak ini usianya 5 tahun berarti kan PAUD, bukan parenting. Nah, di bulan Januari, Februari dipantau apakah ada yang mengikuti layanan PAUD atau parenting sesuai dengan usia anak yang bersangkutan. Begitu teman-teman. Jadi terus ini kita siapkan untuk anak di satu desa itu yang usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun itu sekitar 200-an. Kalau lebih silakan diinset, tapi saya ingatkan kembali untuk ditarik formulanya. Nah, sehingga nampak capaian konvergensinya, tingkat capaian konvergensinya berapa persen misalnya gitu. Seterusnya sampai dengan ini dari Januari sampai dengan Juni sampai dengan Desember gitu. Kalau ini sudah selesai, teman-teman balik lagi ke rekap layanan. Nampak di sini kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 untuk pantauan layanan anak. Ini sudah auto, jangan diganggu. Ini juga auto, jangan teman-teman ganggu. Nah, nanti tinggal melihat scorecard, posisi scorecardnya, konvergensi stunting. Nah, ini nanti yang di entry teman-teman desa di OMSPAN sebagai syarat penyaluran pada saat posisi di Desember 2020. Misalkan untuk syarat pencairan DD di tahap ketiga. Nah, ini sudah auto, jadi teman-teman tidak perlu repot. Yang di entry manual hanya di posisi bidang pembangunan, berapa alokasinya, kaitannya dengan kegiatan di bidang pembangunan yang masuk dalam 5 paket layanan konvergensi stunting. Nah, kan begitu. Jadi berapa alokasinya di sini nanti nampak prosentasinya. Kemudian di bidang pemberdayaan masyarakat total alokasinya berapa, kemudian berapa yang digunakan, total alokasi di bidang pembangunan maksudnya. Ini total alokasi di bidang pemberdayaan berapa, kemudian yang dialokasikan untuk kegiatan khusus pencegahan stuntingnya nilainya berapa. Jadi kegiatannya apa-apa, 5 paket layanan konvergensi stunting. Nah, ini kuartal 1. Kuartal 2 otomatis juga terisi, kuartal 3 sampai dengan kuartal keempat bulan Desember. Kira-kira begitu teman-teman, sehingga memudahkan. Jadi yang fokus dilaksanakan pantauan adalah
pantauan ibu hamil ini yang diisi nama-namanya. Sekali lagi, bulan berikutnya sudah terkloning, diupdate lagi. Kemudian jangan lupa untuk mengisi pantauan layanan sebelumnya. Begitu juga dengan pantauan anak 0 sampai 23 bulan. Kemudian dipantau lagi anak 2 tahun sampai dengan 6 tahun. Setelah itu scorecardnya, rekap layanannya, kemudian konvergensi desanya, capaian penerimaan layanan, sampai dengan scorecard itu sudah auto. Kira-kira begitu teman-teman, semoga bermanfaat, mudah-mudahan mempercepat proses, tidak perlu kita harus berjibaku dengan teknis, tetapi yang terpenting adalah output dan teman-teman mampu memantau layanan dalam rangka pencegahan stunting di desa. Semoga menjadi berkah. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.